Pesulap merah tidak hanya muncul sebagai sosok yang melawan fanatisme agama, tetapi juga melawan fanatisme sains. Dalam pengakuannya, dia bukan seorang ahli agama, apalagi seorang dukun, dengan mengatakan bahwa dia tidak mengamini ilmu putih atau ilmu hitam, melainkan ilmu merah. Mungkin warna merah berarti perlawanan. Pastinya dia mempunyai jalannya sendiri, dan tidak begitu saja menjadi bagian dari distingsi tradisional antara putih hitam ataupun baik buruk. Tidak hanya itu, di sisi lain, pesulap merah juga bukan tipikal saintis atau orang yang selalu mengamini prinsip serta hukum sains. Sebagaimana yang sering terdengar, posisi yang sering kali menolak klaim ilmu putih dan ilmu hitam berasal dari disiplin sains, khususnya fisika, biologi, dan kimia. Mereka lah yang seringkali juga mengklaim sebagai yang paling dekat dengan kebenaran utama realitas. Klaim mistis non-materialis seperti Tuhan ataupun hantu hampir tidak mungkin bisa dibuktikan secara teoritis dan eksperimental science. Sehingga, bagi mereka akan lebih mudah mengatakan segala hal mistis tersebut tidak masuk akal, tidak terbukti, dan tidak ada. Di sini, pesulap merah tidak membutuhkan itu semua. Hanya common sense dan pengalamannya dengan trik sulap. Salah satu poin utama pesulap merah saat mencoba membuktikan kebohongan para dukun agama adalah bahwa mereka adalah penipu. Perlu digarisbawahi, maksud penipu dalam konteks ini adalah tindakan kriminal. Mereka mengatasnamakan agama dan mengaku mempunyai kesaktian khusus dengan menunjukkannya melalui atraksi ritual penyembuhan. Mengaku mempunyai ilmu agama atau mempunyai kesaktian itu diperbolehkan, akan tetapi menghasut dan mencoba berbohong melalui ritual penyembuhan dukun, seolah-olah mereka bisa menyembuhkannya, merupakan bentuk penipuan, tindakan kriminal jika merugikan orang lain. Tidak banyak penyembuhan alternatif, termasuk dari dukun, berhasil menyembuhkan pasien mereka meskipun metode pengobatannya dipertanyakan secara kedokteran dan saintis. Efek placebo ini pada saat tertentu membantu sebagian kecil orang, namun tidak bisa begitu saja 100% dikarenakan kerja dukun. Pesulap merah yang juga sebenarnya seorang pesulap mengetahui beberapa trik sulap atau gimmick yang digunakan kebanyakan dukun untuk menipu. Dia menekankan bahwa sulap merupakan pertunjukan seni trik dan gimmick. Mencoba menyembunyikan fakta tersebut dan menggunakannya untuk menipu orang adalah tindakan kriminal. Pesulap merah juga membandingkan para dukun penipu dengan misalnya pengobatan alternatif ruqyah. Para pengruqyah tidak pernah mengklaim bahwa mereka punya kemampuan mistis, melainkan sebatas membacakan ayat-ayat Al-Quran dan terkadang dengan sedikit memijat pada bagian tubuh tertentu. Berdoa dan memijat itulah alternatif. Tidak ada trik sulap di sana. Pembuktian pesulap merah lebih dekat dengan pembuktian pertunjukan seni sulap daripada pembuktian sains. Para fanatis sains selalu beranggapan sihir dan segala hal-hal mistis itu keliru, serta tidak masuk akal. Mereka selalu menantang pembuktian sihir santet, jika memang ada, agar dipraktekkan langsung kepada mereka. Tantangan yang sama terhadap siapapun yang percaya tentang eksistensi Tuhan. Sayangnya, tantangan semacam ini dungu dan terkesan narsis karena hanya meyakini satu fondasi teori yang benar di atas yang lain. Beberapa minggu lalu, gue sudah membahas tentang eksklusivitas sains yang menganggap segalanya hanya bisa dijelaskan dalam sains merupakan bentuk kesalahan berpikir atau fallacy. Realitas tidak hanya milik sains, tetapi juga ilmu sosial, agama, seni, dan juga filsafat. Segala hal mistis, magis, dan bersifat metafisika itu ada secara prinsip kecukupan alasan atau principle of sufficient reasons. Namun tidak berarti bisa selalu dibuktikan melalui eksperimen material. Bagi pesulap merah, perdukunan yang ada sekarang lebih banyak mengarah ke penipuan. Terlebih mereka menggunakan trik dan gimmick sulap. Jika ada yang disebut seni untuk membodohi dan merugikan orang lain, maka itu bukan lagi seni, melainkan jelas-jelas kriminal. Terakhir, ada satu pesan penting, yaitu untuk selalu peka dan kritis terhadap hal di sekitar kita. Apa yang dimaksud peka dan kritis di sini bukanlah tipikal akademis yang teknis dan kaku, melainkan pendekatan terbuka
yang tidak lepas dari konteks masyarakat. Tidak ada disiplin di atas disiplin lainnya. Tidak ada ilmu yang lebih tinggi dari ilmu lainnya. Simbol merah yang dibawa pesulap merah barangkali mewakili perdebatan yang selama ini selalu menutup pandangan masyarakat Indonesia untuk lebih peka dan kritis. Alih-alih mengasumsikan hanya ada hitam putih, sesungguhnya masih banyak warna di luar sana yang belum sepenuhnya kita lihat. Barangkali warna-warni konteks ini akan mampu membuka cakrawala pemikiran serta pengalaman untuk tidak jatuh ke dalam fanatisme yang membutakan. Jika merasa sakit, sebaiknya pergi ke dokter atau pengobatan alternatif yang jelas dan tidak mempromosikan kesembuhan instan, melainkan gaya hidup yang terawat dan terjaga. Jika selalu merasa tidak punya uang, coba untuk mencari kerja, mengasah pengalaman kerja, atau belajar mengelola keuangan, atau mungkin juga belajar berhemat dengan berpuasa. Jika merasa membutuhkan pasangan hidup, coba untuk keluar, berkomunikasi langsung dengan masyarakat, atau mungkin sekaligus berkontribusi sosial. Mencoba meningkatkan simpati dan empati terhadap sesama di sekitar. Tentu saja, kalian bisa ikut kelas cinta, namun itu semua tidak terlalu berarti jika kalian tidak pernah bersentuhan langsung dengan dunia luar. Intinya, tidak ada solusi terbaik yang hanya diajukan dari satu disiplin, entah itu dari sains, agama, ataupun dukun. Solusi terbaik berasal dari kesesuaian konteks yang dibangun dari banyak perspektif dari semua disiplin yang dimungkinkan. Bahwa inti dari sebuah solusi tersebut agar semua orang tidak disakiti, dihina, dan ditipu, termasuk juga membangun ruang terbuka yang tidak eksklusif untuk disiplin atau pandangan tertentu, karena kita semua hidup sekaligus belajar bersama. Manusia membutuhkan sains, juga membutuhkan agama, juga membutuhkan ilmu budaya dan sosial, termasuk mungkin hal-hal lain yang terbilang mistis serta misterius di antara itu semua.